warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan di kalangan umat Islam sepertinya dilarang berbicara tentang sahabat. Udah tutup saja, jangan membicarakan sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, karena mereka orang-orang yang sudah dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Dengarkan gitu. Jadi sudah tidak boleh dibicarakan, ditutup saja. Ya. Tetapi kan pikiran saya, otak saya kan menggelitik, tidak terima dibegitukan tuh, ya kan? Nah, makanya saya ingin jelaskan supaya jangan salah paham Bapak sekalian. Mungkin Bapak meyakini hal itu tidak boleh dibicarakan, namanya nguntap, kurang ajar, songong, berdegong kan gitu. Terserahlah. Tapi yang penting saya tidak ingin membicarakan person, tidak membicarakan pribadi-pribadi sahabat. Saya juga sangat menghormati dan saya tidak berpihak siapapun. Saya tidak menyalahkan Sayyidina Ali, tidak menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Tetap semuanya kita hormati. Oke? Dan keempat-empatnya kita sebut dengan Al-Khulafaur Rasyidun. Setuju gitu? Nah, tetapi yang kita bicarakan sekarang ini bukan personnya, bukan orangnya, tapi kita lagi ingin mendiskusikan peristiwa. Beda Pak Hamzah. Saya biarkan peristiwa. Kenapa sampai terjadi peperangan? Kenapa saling bunuh-membunuh? Bahkan sampai 4 orang khalifah itu mati terbunuh, mengenaskan semua. Abu Bakarnya mati diracun, Sayyidina Umarnya mati ditusuk, Sayyidina Utsmannya mati dibacok. Sedang baca Quran loh, dibacok kepalanya sampai darahnya muncrat. Pas lagi bacanya di tengah-tengah Al-Quran, pas lagi surat Al-Kahfi, pas lagi baca wal yatalataf wala yus'iran nabikum ahada. Sampai sekarang di blok merah sebagai kenangan kan gitu. Betul. Masih ada blok merahnya, masih ada. Di Quran saya udah nggak ada. Quran yang lama itu masih ada. Itu kan ini peristiwa menyakitkan hati saya. Ini peristiwa dengan tidak menyalahkan siapapun. Apa sebabnya? Saya sedikit agak berani untuk mengatakan bahwa Islam di zaman Kanjeng Nabi itu Islam agama. Begitu meninggal, Islam sudah bergeser menjadi Islam ideologi, berebut kekuasaan. Apapun yang labelnya Islam ketika ikut berebut kekuasaan itu sudah menjadi ideologi. Betul nggak gitu? Iya. Ketika Islam di masjid ini sholat berjamaah, kita bersaudara, bertegur sapa, bersalaman, berdiri berdampingan, senggol pundak bareng-bareng, nggak ada masalah, itu Islam agama. Saya begitu kita di gedung parlemen gitu, dengan bawa bendera masing-masing, nah itu sudah Islam ideologi, maka rawan untuk bertengkar. Itu persoalannya. Jadi saya ingin mengembalikan, saya ingin Islam saya Islam Kanjeng Nabi. Gitu. Gimana caranya? Walhasil bahwa kemunduran umat Islam, tapi yang aneh ini sejarah, sekalipun umat Islam saling perang saudara, saya istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan? Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Bapak-bapak dengar semuanya. Kenapa? Nggak malu tah? Masa perang sama istrinya Mitoha? Nah, itulah kepentingan. Makanya kalau politik mah tega-tegaan. Sampai sekarang kan, iya. Politik nggak kakak, nggak adik, nggak Mitoha, nggak Alo, semuanya juga habis. Itu. Itulah makanya. Tetapi kenapa kok Islam tidak berhenti, malah berkembang pesat di tengah-tengah konflik horizontal. Nah ini kan perlu kita bahas sekarang ini kan. Kalau kita terjadi perang saudara kan hancur semuanya nih.
jembatan yang kita bangun dirusak lagi, kan begitu. Mungkin mobil dibakar, mungkin rumah orang dibakarin semuanya. Ini dalam peperangan, tapi Islam terus berkembang. Apalagi ketika Sayyidina Ali dibohongin oleh Muawiyah, dibohongin kan, nah, pura-pura Al-Qurannya ditompakkan ke Al-Quran gitu. Sayyidina Ali kan jujur orangnya, percaya aja, ya ditewak sekalian, ngerti ditewak. Ya itu. Nah, Muawiyah ini terkenal orang yang rakus akan kekuasaan dan rakus akan harta. Iya, selalu materi gitu. Tapi juga saya pikir-pikir ada untungnya. Kalau bukan karena kerakusan Muawiyah, mungkin Islam nggak sampai kalau jekobong. Iya, jadi seperti agama-agama yang lain juga sama ya, dompleng sama imperialisme kan. Ya iya, ini imperialisme, kolonialisme, ininya dompleng kan gitu. Jadi saya kira mungkin seperti itulah. Oke, nggak ada masalah. Tetapi Islam di Indonesia pasti berbeda dengan penyebaran Islam di daerah lain. Kalau Islam di Indonesia tidak ada pertumpahan darah, karena mereka yang berdakwah tidak punya kepentingan politik. Mereka para pedagang, jadi urusannya dagang, bersentuhan, mempengaruhi pada masuk Islam kan gitu. Apalagi mereka itu Islamnya Islam yang mengakomodir budaya-budaya lokal menjadi indah. Makanya jadi jangan kecil hati. Yuk kita bandingkan, orang Makkah masuk Islam itu setelah dikepung. Idza jaa nasrullahi, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kota Mekah ditaklukkan. Walau aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu baru orang-orang pada masuk Islam setelah tidak bisa melarikan diri, tertiasa nyumput. Pada nyumput di mana? Nah, jadi kesimpulannya apa? Mereka orang Makkah masuk Islam itu kan terpaksa. Lari nggak bisa, sembunyi nggak bisa. Ya udahlah, tinimbang dipayahan. Udah masuk Islam kan gitu. Nah, orang lu jekobong masuk Islamnya terpaksa apa sukarela? Jadi hebat mana? Lu jekobong, muael lah. Nggak bakal kalah kita mah. Kita lebih hebat. Iya. Ditambah lagi di sana, di negara-negara Islam, tiap hari perang saudara. Sampai sekarang saling bunuh-membunuh. Dalam sejarah Islam di Indonesia tidak pernah saling bunuh-membunuh. Kalau begitu Islam di Indonesia Islam yang paling damai dong. Yuk orang Arab silakan datang ke Luji Kobong, belajar sama orang Luji Kobong. Nah gitu dong. Iya, emang. Ya itu, ini adalah satu prestasi, satu kebanggaan bagi kita, bahwa kita bisa membangun kehidupan yang harmonis dan damai, kondusif. Ya, sekarang baru beberapa akhir ini sebatas baru caci mencaci baru kan, baru salah menyalahkan, tapi belum perang ya. Mudah-mudahan bisa kita atasi lah. Iya, nah. Tapi syaratnya satu, bapak-bapak jangan suka ngeladeni. Udah diem aja. Pakai ilmunya ilmu EGP. Naon teh? Emangnya gue pikir. Itu aja lah. Nggak usah dibantah, nggak usah dijawab. Karena saya juga berpengalaman, pernah berulang-ulang berdialog. Tapi ternyata saya bawa dokumen, saya bawa argumen, merekanya bawa dokumen. Nah, disitulah menjadi persoalannya. Jadi apa betul? Nah, sekarang pertanyaan kita kembali, kenapa umat Islam mundur? Sudah tidak bisa menyumbangkan ilmu pengetahuan apapun kepada dunia. Tidak bisa menyumbangkan teknologi apapun. Kita hanya sebagai konsumen.
semuanya dapat beli dari mereka. Bahkan makanan kita sendiri pun impor dari mereka. Beas ngimpor toh. Bawang putih, gula, tepung, garam, apel, anggur. Nah ini apa, tempe juga ya, kedelai juga. Nah ini apakah ini bukan satu hal yang membahayakan kalau makanan bangsa ini harus diimpor dari seberang lautan? Iya memang beli, tapi ketika terjadi peperangan, ketika terjadi kekacauan di dunia, maka ekspor impor terhenti, bisa mati kutu kita ini. Disitulah bahwa kita kehilangan keamanan pangan, ya kan? Pertahanan keamanan kita sudah lemah sekali. Itu jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, teknologi, saya makanan pun impor. Nah, lalu ketika mereka membahas kenapa umat Islam mundur, disitulah terjadi berbagai alasan-alasan. Kita mundur karena gara-gara kita digempur oleh Holako pada abad ke-12, Genghis Khan, ya. Baghdad, imperium terbesar, diserbu, semua dihancurkan, sampai perpustakaan yang paling megah sealam dunia, menyimpan segala ilmu pengetahuan, konon ceritanya dibuang ke sungai Dajlah. Sampai 3 bulan sungai itu berwarna biru semuanya itu. Habis pengetahuan kita itu. Nah, dari itu kemudian dijatuh ke penjajahan Turki selama 500 tahun. Jangan dikira Turki Islam, Arab Islam, penjajahan juga sama. Bukannya dibangun, malah justru dalam penjajahan Turki bangsa Arab ini kembali menjadi bodoh lagi. Kanjeng Nabi Muhammad mengangkat bangsa Arab dari bangsa yang paling bodoh menjadi bangsa yang paling cerdas ke alam dunia. Begitu dijajah Turki, kembali menjadi bodoh lagi dan buta huruf merebak di mana-mana. Kenapa? Karena upeti yang dibayarkan pajak itu langsung dibawa ke Istanbul di sana untuk berfoya-foya di sana, tidak dikembalikan kepada daerahnya lagi. Betul kan gitu. Nah, akhirnya akibatnya apa? Sekolah-sekolah tidak ada biaya, tutup. Masjid-masjid rusak, nggak bisa direhab. Kembali buta huruf lagi. Setelah itu dijajah oleh bangsa Eropa, oleh Inggris, Perancis dan Itali, ya kan? Setelah itu merdeka, setelah tahun 45 juga merdeka sih merdeka, tapi tetap masih diatur juga. Jangan dikiranya merdeka tidak, tetap aja masih diatur. Ya, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan pemikiran, semuanya itu. Saya ingin kasih contoh saja. Sejauh mana sih kemerdekaan mereka? Tunisia merdeka dari Perancis, Libya merdeka dari Itali, ya kan gitu. Kemudian Lebanon merdeka dari jajahan Inggris. Lah, tetapi ekonominya masih dikuasai, bahasanya juga masih dikuasai. Tunis itu negara Arab loh. Tunis, Aljazair, Maroko itu bekas jajahan Perancis selama 80 tahun. 80 tahun, apa yang terjadi? Orang Tunisia itu, semua orang Tunisia bisa berbahasa Perancis, tapi sebagian tidak bisa berbahasa Arab. Karena sekolah mulai SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahasa pengantarnya bahasa Perancis.
Sehingga saya sering sebagai interpreter simultan, sebagai penerjemah langsung antara delegasi Indonesia dan Tunis, seringkali menteri-menteri di sana menyawel saya gitu, Syekh Abdul Syakur, kalau saya ngomong Arabnya salah jangan diketahuin ya gitu. Iya. Jadi karena saya di sana dianggapnya itu sudah sekelas sastrawan, orang menterinya sekolahnya di Perancis, bahasa Arabnya belepotan gitu. Nah, jadi takut salah gampang, saya bilang udah ngomong aja saya paham lah gitu. Itu seperti itu. Nah, setelah itu ternyata bahasanya bahasa mereka, ekonominya juga yang mengatur mereka. Kita contoh aja biar paham semuanya. Pernah tahun 80, sekitar tahun 80-an lah, itu Tunisia mengimpor mobil Isuzu. Dari mana tuh? Jepang. Isuzu mobil Jepang, mobil bak tuh. Itu hanya sekali impor, sudah itu tidak impor lagi. Kenapa? Ada yang marah. Siapa yang marah? Prancis. Marahnya gampang, kalau kamu impor dari Jepang, spare part, suku cadang kami tutup. Bayangkan akan berapa banyak menanggung kerugian. Semua kendaraan di Indonesia akan underground semuanya itu. Kita aja. Oke. Udah tahu caranya kan begitu. Kemudian nih, ini peta nih, ini Tunisia. Di sini negara Chad. Chad itu negara Afrika Tengah ini. Perancis, Paris di sana. Jauh. Ini dari Tunis ke Chad tidak ada penerbangan. Jadi orang Chad mau ke Perancis harus ke Paris dulu. Dari Paris baru ke Tunis. Paham? Diatur sedemikian rupa. Jadi jangan dikira bahwa kita sudah merdeka sepenuhnya. Kita masih diatur kok. Nah, itu alasan orang mengatakan kenapa Islam tidak maju-maju, karena kesulitan itu. Karena dijajah Turki, karena diserang oleh Holako, karena dijajah oleh bangsa Eropa, karena banyak sekali alasannya. Semuanya itu alasan-alasan sifatnya politis. Saya ingin mencoba sebab keterbelakangan umat Islam ini dari sisi psikologis. Kenapa kita susah maju? Kenapa kita susah berubah? Kenapa kita sulit untuk berinisiatif? Kenapa kita ketakutan dan sebagainya? Saya kira mungkin saya ingin berbicara dari sisi psikologis. Artinya secara pribadi seseorang mempunyai penyakit-penyakit yang sama, tidak bisa diajak maju. Kita bicarakan sekarang, itu pendahuluan. Yang menyebabkan kita ini susah untuk berubah adalah satu, karena kita selalu beralasan. Kita selalu mencari kambing yang bulunya hitam. Tidak mau mengaku bersalah, tetapi selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, salah satunya alasannya itu adalah karena regulasi yang tidak mendukung kita. Karena tradisi kita yang tidak memungkinkan kita berubah. Karena norma-norma yang berlaku terlalu keras. Orang mau berusaha saja, mau dagang saja, mau menambang batu di Majalengka, itu enggak mau bergerak. Bukan malas, tapi ya memang dia pengen kaya, tapi dia beralasan ini regulasinya, aturannya terlalu berbelit-belit. Masa ngurus itu saja
Galian saya saja mesti 3 tahun, mesti uang ini, beralasan. Barangnya mah beli kiang barangnya. Ada nggak pernah ada begitu? Karena aturannya berbelit-belit ini segala macam, kadang-kadang pejabatnya minta upeti segala macam, semua itu alasan. Buktinya orang lain bisa kok, iya kan? Pak Hamzah bisa kan? Pak Edi bisa kan usaha? Iya. Ya kenapa? Itulah makanya orang Islam ini mengidap penyakit namanya psikopat, kejiwaan gitu. Ya susah maju. Jadi kalaupun negara kita sudah maju, demokrasi sudah mapan, ya kalau jiwa seperti itu tetap aja orang lain yang maju, kita mah nggak maju-maju. Nyatanya di sini yang maju juga orang-orang pribumi kok, betul nggak? Yang punya tanah air yang asli lahir di sini, ya kenapa? Ya karena kurang gigi. Kenapa sebabnya? Karena ya itu penyangkalan dari dalam dirinya sendiri. Yang aturannya susah, persyaratannya berbelit-belit, uang upetinya besar, macam-macam. Itu semuanya omong kosong semuanya itu. Dan itu bagaimanapun namanya penyangkalan dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena pesimistis kita. Tidak pesimis, bukan optimis ya. Jadi artinya melihat masa depan seperti suram, seperti menjelang maghrib lah gitu lah. Iya, nggak ada harapan, karena depresi kita, seperti kita kehilangan gairah, kita tidak yakin punya kemampuan, kurang percaya diri, nggak pede, betul mas, nggak pede, ya. Nah, pede selalu itu yang dialkanti bagaimana saya bukan kelas saya. Sampai kita ngaji tasawuf saja itu kan bukan untuk bisnis. Tasawuf itu untuk mencari kebenaran, kedamaian dirinya, ya kan gitu. Kebahagiaan yang dirasakan nanti kalau sudah dia hatinya bersih kan, makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, kan enak. Melihat wajah-wajah ini yang lucu-lucu dan menyenangkan semua kan. Kalau hati kita damai. Nah itu saja sering saya ceritakan nih. Tuh Siti Maryam, ya kan, dengan masuk kamar dia berzikir, segala makanan datang sendiri kan gitu. Nah ini Rabil Adawiyah, seorang pelacur tiba-tiba bisa menjadi waliullah. Saya kasih contoh-contoh motivasi itu supaya dia muncul keinginan saya juga bisa. Ternyata tidak. Ya itu kan Rabil Adawiyah. Itu kan bukan makomnya saya. Nah penyakit lagi nih. Jadi siapapun kalau mengatakan bukan makom saya, artinya membatasi dirinya sendiri. Belum perang sudah mengibarkan bendera putih. Penyakit bukan nih, penyakit. Iya, lejak bener nggak bener, lejak kaya nggak bisa, lejak pinter nggak bisa. Macam-macam alasannya. Yang mahal biayanya, sekolah sekarang kan nggak cukup 1 miliar. Ya kan gitu. Nah, saya jual apa? Bapak saya tukang sate, mau berapa ratus kambing. Lah saya juga sama, saya juga nggak punya apa-apa kok. Hanya punya keinginan kok, iya kan? Anak saya juga bisa masuk kedokteran kan, alhamdulillah. Padahal nggak pinter-pinter amat sih, nggak pernah dapat ranking. Yang ada hanya semangat. Nah dengan semangat itu Allah kasih kemudahan kok. Jangan pernah mengatakan bukan makom saya. Itu sebagai tanda Anda pengecut, penakut, hatinya kecil. Ya, apa tuh bahasa Sundanya tuh? ini kita mencoba mengurai kelemahan-kelemahan yang ada diri kita. Kenapa tuh seperti itu? Jadi artinya ya itulah selalu pesimis. Susah ini nih. Kayak kita nggak bisa mencapainya. Ini
Mungkin kapan kita bisa selesainya lah, mungkin nggak cukup umur. Padahal hadis Nabi setumpuk membangun semangat kita. Ada hadis yang sederhana. Kata Nabi, sekalipun besok engkau tahu akan kiamat, tetapi di tanganmu ada bibit, tanamkan saja, tidak ada urusan. Kan begitu. Ini segimana? Ya, usia saya sudah tua, mau kapan menikmatinya? Ini kan penyakit-penyakit lama begitu. Nggak tahu di Legend Cikobong ada nggak? Insya Allah nggak ada ya, Insya Allah nggak ada. Semangat. Lah iya, malah menjadi indah ketika ada orang kakek-kakek umur 90 tahun nanam kelapa. Kita sama tetangganya, nanam apa? Kelapa. Lah, kapan mau ngunduhnya? Kapan mau panennya? Buat anak cucu. Bayangkan. Itu. Ya, memberikan titipan kepada anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.